LPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita akan mulai ke pemaparan keempat untuk hari ini. Kita sudah berada di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Betul. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita akan saksikan video berikut. Seperti serangkaian puisi yang ditata dengan indah, mari kita memulai perjalanan untuk menciptakan momen yang takkan pernah terlupakan. Dengan jutaan pesona abadi. Dan ini bukan sekedar mimpi yang menjadi nyata, namun keindahan ini adalah kisah nyata yang tidak akan terlewatkan. Negeri persaudaraan dalam kedamaian keberagaman yang kental, sebuah warisan dengan kelembutan inspirasi, sebuah warisan dengan kekuatan karakteristik yang takkan pernah ditemukan di tempat lain. Aroma cita rasa sejati dari warisan Nusantara yang akan meninggalkan sebuah kerinduan ketika terasa di lidah para pemburu nikmat sejati. Sebuah perjuangan menjadi jejak di daratan bersejarah, membangkitkan jiwa petualangan pada alam yang menakjubkan, menambah kekaguman bagi para penjelajah. Ketika berbicara tentang keajaiban, alam dan budaya, Bangka Belitung adalah jawaban untuk menghilangkan dahaga akan keindahan yang abadi. Nyalakan jiwa petualang Anda. Mulailah perjalanan Anda. Wah, begitu Karisa, bagus ya? Luar biasa Itu indah tadi pantai sekali. yang terakhir ditampilkan, itu Mas Rachel dulu di situ. Oh. Ini serius. Serius ya, Mas? Iya, jadi saya tadi berlinangan air mata. Kenapa? Karena kakiku keinjak kamu. Baik, saat ini teman-teman sekalian, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mohon maaf, saya ulangi, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Merdian Satria Putra SIP. Selamat pagi, Bapak Merdian. Pagi. Mohon izin Bapak, suaranya masih belum terdengar, Bapak. Selamat pagi. Nah, Oke, sudah terdengar Bapak. sudah Selamat pagi, Sudah Bapak. kedengaran? Siap, selamat pagi Mbak Kariza dan Pak Oki. Baik, apakah sehat-sehat Bapak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Semoga Bapak. Dari semuanya lah. Amin. Amin, amin, amin. Baik Bapak, mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan
materi ke teman-teman lulusan PKN STAN untuk menarik minat mereka mendaftar di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kami berikan waktu selama 15 menit, Bapak. Dipersilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan Kementerian Keuangan, PKN STAN, dan rekan-rekan mahasiswa dari PKN STAN yang kami banggakan. Kami dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan sedikit gambaran terkait kondisi dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Sebelum memulai pemaparan, kami akan memberikan dan mengaturkan pantun yang menjadi identitas dari Bangka Belitung yang merupakan Provinsi Rukun Melayu. Pucuk Pinang, pucuk seruni. Sungguhlah lebat, pucuk kenari. Cakep. Betapa senang hadir di sini berjumpa orang-orang pembangun negeri. Pohon pinang di Bukit Padi. Cakep. Pohon cermai ditanam di sisi. Cakep. Salam santun pembuka presentasi. Semoga Tuhan selalu memberkati. Kami akan memberikan gambaran pertama profil daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terdiri dari 104.50 sampai 109.30 bujur timur dan 0.50 sampai 4.10 lintang selatan. Di sini ada batas-batas dari Pulau Bangka dan Belitung. Untuk barat kita berbatasan dengan Selat Bangka. Selat Bangka adalah selat yang menghubungkan antara Pulau Bangka Belitung dengan Pulau Sumatera. Kemudian di timur kita dibatasi dengan Selat Karimata. Kemudian di utara berbatasan dengan Laut Natuna. Dan selatan kita berbatasan dengan Laut Jawa. Di sini kita dapat menyaksikan kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung. Untuk di utara itu terdapat Kota Blinyu. Kalau di barat itu ada Kota Mentok. Kalau selatan itu ada Kota Tobuali. Dan kalau di timur itu kita paling ujungnya adalah Kota Manggar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, di mana pada saat itu Bangka Belitung itu berdiri dengan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 kota. Kemudian disahkan pada tanggal 9 Februari 2021. Dan berkembang lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, terjadi pemekaran untuk Kabupaten Bangka itu menjadi Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Dan untuk Kabupaten Belitung terpecah menjadi 2, yaitu Belitung dan Belitung Timur. Untuk luas wilayah sekitar 81.725,14 km persegi. Dengan pembagian darat 16.000 dan laut 65.000. Berarti ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kalau dihitung luas presentasi lebih luas laut daripada darat karena kondisi sebagai kepulauan, provinsi kepulauan. Kemudian
jumlah pulau kita ada 470 pulau dengan 51, hanya 51 saja pulau yang berpenghuni. Kemudian penduduk 1.430.860 jiwa, kurang lebih. Visi misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah visinya bubble sejahtera provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, cepat, berbasis teknologi. Untuk saat ini Bangka Belitung dipimpin oleh penjabat gubernur Bapak Ridwan Jamaluddin, yang kebetulan juga merupakan Direktur Jenderal Minerba pada Kementerian SDM. Kemudian yang baju jas hitam adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini dijabat oleh Dr. Naziarto, SHMH. Untuk visi misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, misi pertama, meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Kemudian misi kedua, mewujudkan infrastruktur konektivitas daerah yang berkualitas. 3, meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. 4, meningkatkan kesehatan masyarakat. 5, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan demokrasi. 6, pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup. Itu untuk misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sampai 2022. Untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, ini ditayangkan tadi. Kemudian tema dan prioritas pembangunan tahun 2022. Untuk tema dan prioritas pembangunan, kita ada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan melalui pengembangan potensi unggulan daerah. Prioritas pembangunan utama 1 adalah pembangunan agropolitan, kemudian pembangunan bahari, kemudian pembangunan pariwisata, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan kesehatan. Kemudian untuk prioritas pembangunan penunjang, ada pengembangan tata kelola pertambangan, pengembangan energi dan infrastruktur kewilayahan, kemudian pembangunan sosial, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik, pembangunan demokrasi, peningkatan pembangunan bidang kebencanaan, pengendalian lingkungan hidup, dan pembangunan pendidikan. Untuk potensi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada beberapa sektor yang menjadi potensi keunggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertama, dari pariwisata, seperti yang kita lihat video tadi, ada beberapa kami tampilkan video-video terkait pariwisata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Di sini kita memiliki kawasan ekonomi ada di Sungai Liat, kemudian ada di Tanjung Kelayang di Belitung, kemudian ada di Tanjung Gunung di Bangka Tengah, kemudian ada geopark juga di Pulau Belitung. Untuk pertanian dan perkebunan, potensi unggulan ada lada yang menjadi ikon Bangka Belitung, lada putihnya, kemudian perkebunan sawit dan perkebunan karet. Untuk perikanan, meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, karena kita ketahui Bangka Belitung itu adalah provinsi kepulauan, sehingga sektor potensi dari perikanan cukup menjanjikan untuk wilayah Bangka Belitung. Kemudian pertambangan, di sini di Bangka Belitung terkenal dengan tambang timah yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Timah dan menjadi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian ada food estate, kemudian ada kawasan industri Sadai.
yang saat ini masih dalam proses pengembangan dan dipercayai akan menjadi unggulan Bangka Belitung. Untuk kawasan industri selada itu berada di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu wilayah paling selatan di Pulau Bangka itu sendiri. Untuk potensi unggulan, selain memiliki potensi produk unggulan, sektor pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, serta elemen penting unggulan daerah adalah ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses, dan perbaikan infrastruktur. Peningkatan akses menjadi perhatian utama dari pemerintah provinsi saat ini. Dan dilaksanakan pengembangan aksesibilitas keluar masuk Bangka Belitung melalui pelabuhan Pangkal Balam, kemudian ada pengembangan pelabuhan Tanjung Gudang di Belinyu, kemudian kawasan dan industri Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular, kemudian Tanjung Batu di Belitung, serta Bandara Hasanuddin. Untuk diinformasikan, penerbangan dari Jakarta dan dari Bangka Belitung itu hanya ditempuh waktu terbangnya sekitar 50 menit. Begitu juga dari Jakarta ke Tanjung Pandan, yang pulau satunya itu juga sekitar 50 menit. Sehingga tidak terlalu jauh kalau untuk penerbangan. Kemudian antar ujung, maksudnya dari ujung utara, barat, timur, dan selatan itu ke bandara hanya memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi dari bandara kita mau wisata ke ujung Pulau Bangka, utara, selatan, maupun barat itu dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar 2 jam. Jadi akses untuk pergerakan perjalanannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk capaian laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021, yang salah satunya adalah dari bantuan dan kerja keras teman-teman yang PKN STAN yang telah ditugaskan di Bangka Belitung, karena dengan adanya lulusan PKN STAN yang kemarin sudah ditempatkan, membantu untuk capaian laporan keuangan yang sangat signifikan, sehingga kita laporan keuangan pemerintah daerah LKPD oleh bagian pemeriksa keuangan oleh BPK itu Bangka Belitung untuk 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Kita sudah 5 tahun, alhamdulillah. Kemudian sistem akuntabilisasi kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian Pan-RB dengan nilai BB dengan nilai 71,66, itu sangat baik. Kemudian evaluasi reformasi birokrasi dari tetap Kementerian Pan-RB juga kategori B dengan nilai 68,87, baik, dengan kriteria baik. Ini adalah rencana kebutuhan dan formasi lulusan PKN STAN tahun 2022. Di sini untuk rencana penempatannya ada beberapa PD perangkat daerah yang kami usulkan. Ada Bakuda, Badan Keuangan Daerah, ada Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian ada Diskom Info, kemudian Disperindak, DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DP3AC SKB, kemudian Satpol PP, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Biro Umum. Nah, di sebelah kanannya adalah rencana formasi yang akan ditempatkan, yang kami usulkan. Semoga rencana kebutuhan dan formasi lulusan PKN STAN tahun 2022 bisa diakomodir dan diterima dengan baik oleh Kementerian Keuangan dan PKN STAN itu sendiri. Untuk pengembangan kompetensi lulusan PKN STAN,
Berdasarkan SE Menpan nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. Kemudian kita breakdown lagi menjadi Pergub nomor 13 tahun 2022 tentang pemberian tugas belajar bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi PKN STAN nanti berkesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Tugas belajar di sini ada 2. Tugas belajar dengan beasiswa dan tugas belajar dengan biaya mandiri. Tugas belajar beasiswa adalah tugas belajar yang dibiayai melalui beasiswa oleh pemerintah provinsi dan meninggalkan tugas. Maksudnya full belajar. Kemudian ada tugas belajar dengan biaya mandiri. Apabila kawan-kawan PKN STAN mau melaksanakan tugas belajar, kuliah lanjutan, tapi tidak meninggalkan pekerjaan, bisa dilakukan dengan biaya mandiri. Itu diatur. Dan besaran tunjangan tugas belajar diatur berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/555-BKPSDM-2022. Di sana sudah tercantum berapa sih besar tunjangan tugas belajar untuk rekan-rekan yang melaksanakan tugas belajar melalui jalur beasiswa. Di sini kami tayangkan. Kemudian selain tugas belajar juga diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan di bidang keuangan serta akuntansi serta pelatihan fungsional apabila nanti rekan-rekan PKN STAN menjabat sebagai pejabat fungsional dan pejabat administrasi yang ditetapkan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ini adalah flashback penandatanganan MOU penempatan lulusan PKN STAN tahun 2020. Ini adalah MOU, penandatanganan MOU, dan kemudian ada penyerahan surat keputusan pengangkatan dan penugasan lulusan PKN STAN tahun 2021. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2000 itu dilaksanakan di Pangkal Pinang tahun 2021. Ada fotonya, itu dilantik dan diserahkan SK-nya langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang terakhir, ada pantun penutup. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Bu Asi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif sekali, Bapak. Sekarang setelah pantun, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak. Mohon izin. Betul. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan PKN STAN yang akan bertanya dapat menggunakan fitur raise hand. Dan kebetulan sudah ada yang raise hand nih, Karisa ya. Mohon izin Bapak, ini ada teman-teman yang sudah raise hand, lulusan PKN STAN, dengan saudara Lamoresta. Kepada Mbak Lamoresta, boleh diacungkan tangannya dan dinyalakan on cam-nya, jangan lupa ya Mbak kameranya. Oh, laki-laki. Mohon izin Mas Lamoresta. Silakan Mas Lamoresta. Berapa pertanyaan, Pak? Untuk pertanyaan pertama itu, berapakah jumlah lulusan PKN STAN yang diusulkan untuk tahun 2022? Dan bagaimana pembagiannya per program studi? Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana budaya kerja di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan apa saja fasilitas yang ada di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung? Sekian, terima kasih. Bapak langsung dijawab pertanyaannya.
Ini langsung dijawab ya? Boleh, Silakan, boleh Bapak, Bapak. silakan. Oke, siap. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari itu ya, Pak Lamoresta. Lamoresta, untuk tahun 2022 kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk lulusan PKS Tani sekitar berjumlah 41 jumlah dan jenis jabatan. Artinya sekitar 41 orang. Dengan tadi ada rencana formasinya, penyusunan laporan keuangan, kemudian ada verifikator keuangan, pengelola gaji, pengelola perjalanan dinas, penata laporan keuangan, verifikator data laporan keuangan, pengelola pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi, kemudian pengelola data pelayanan perpajakan dan pengadministrasi nota perhitungan pajak sekitar 41. Kemudian untuk budaya kerja dan fasilitas yang disiapkan oleh provinsi, untuk budaya kerja di provinsi kita menggunakan sistem e-kinerja. Artinya setiap pekerjaan kita sekarang telah terdata dan terekod dengan aplikasi e-kinerja. Artinya di Bangka Belitung untuk hasil atau input pekerjaan harus melakukan inputan dalam aplikasi e-kinerja tersebut. Kemudian fasilitas yang disampaikan atau yang diterima untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain gaji, kita menyiapkan tunjangan tambahan penghasilan atau TPP yang besarannya sudah diatur melalui Pergub. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang disampaikan tadi, ada kesempatan beasiswa, pelatihan, dan diklat-diklat yang sesuai dengan pendidikan dan jabatan yang akan ditetapkan nanti. Kemudian untuk di dinas-dinas biasanya disiapkan juga kayak fasilitas seperti komputer atau laptop untuk menunjang kinerja rekan-rekan PKN STAN tersebut. Dan juga bukan hanya PKN STAN sih, seluruh pegawai juga difasilitasi untuk penunjang kegiatan kerja masing-masing dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir sama dengan daerah lain, kita kerjanya tetap sama dari jam 7:30 sampai jam 4. Untuk hari Sabtu, kita tidak melakukan pekerjaan alias libur. Jadi kita di sini bekerja selama 5 hari dalam 1 minggu. Dan untuk pelayanan-pelayanan, untuk bagian pelayanan nanti menyesuaikan dengan sistem kerja di bagian masing-masing pelayanan. Seperti untuk di Samsat, karena ada bagian pelayanan, rata-rata kalau di Samsat itu kerjanya dari pagi sampai jam 2 untuk pelayanan ke masyarakat. Kemudian Sabtu tetap melakukan pelayanan. Itu sih perbedaan kalau budaya kerja dinas dan bagian pelayanan. Izin Pak, apakah masih kurang jelas apa yang kira-kira yang harus kami jelaskan lagi untuk budaya kerja? Karena kalau budaya kerja sih sama sih seluruh, kita sekarang mengadopsi untuk budaya kerjanya beralhak yang lagi disampaikan dari pusat. Sama seperti itu sih Pak. Pak, mungkin tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari Mas Lamoresta.
yaitu fasilitas yang disediakan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung yang akan diberikan ke teman-teman lulusan PKN STAN yang nanti akan penempatan awalnya di Bangka Belitung, Bapak. Fasilitasnya. Silakan, Bapak. Untuk tahun yang 2021 kemarin, setelah kita penyerahan SK dan kita undang juga PD-PD yang mendapatkan alokasi untuk PKN STAN tersebut. Jadi setelah kita penyerahan SK, tanggung jawab seluruhnya untuk dari BKD menuju lokasi tempat kerja masing-masing itu langsung kita fasilitasi melalui OPD masing-masing. Dan ada juga yang penempatannya di samsat yang sebagai ujung tombak untuk PAD, disiapkan rumah dinas di samsat apabila para PKN STAN tersebut tidak mau untuk tinggal di luar wilayah kantor tersebut, disiapkan di rumah dinas di setiap samsat. Yang termasuk juga tadi yang saya sampaikan untuk penunjang kerja untuk PKN STAN dan yang lain-lain juga, di setiap dinas itu mendapatkan fasilitas seperti pendukung seperti komputer atau laptop dan juga printer untuk menunjang kerja para PNS di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain juga tadi fasilitas seperti tunjangan tambahan penghasilan, terus pendidikan, beasiswa, kemudian dengan kesempatan mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis para lulusan PKN STAN itu sendiri, dan tidak menutup kemungkinan apabila sudah mencukupi pangkat dan golongan, kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan fungsional dan struktural sangat terbuka untuk seluruh pegawai PKN STAN dan seluruh pegawai yang ada di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri. Sekian penjelasan dari kami, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat lengkap, mulai dari fasilitas, jenjang karir, juga tadi jumlah alokasinya, dan juga ada budaya kerjanya juga. Terima kasih Bapak. Oke, baik Bapak, mohon izin kita lanjutkan sesi tanya jawabnya. Silahkan kepada rekan-rekan PKN STAN yang mau bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand. Sepertinya sudah cukup jelas ya Kak Riza ya? Karena memang yang dijelaskan juga sudah terangkum semua sebenarnya. Betul sekali. Baik, sesi tanya jawab mohon izin kami cukupkan Bapak. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak untuk memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada rekan-rekan lulusan PKN STAN. Untuk rekan-rekan, kami tadi sudah sampaikan untuk gambaran dan gambaran geografis dan terkait bagaimana sih suasana kerja di Bangka Belitung. Untuk jarak kita antar satu kabupaten dengan kabupaten lain dan jarak tempuh kerja apabila nanti ada teman-teman yang dari luar Bangka Belitung yang ditugaskan di sini, akses kita untuk transportasi lancar. Jadi jangan takut nanti karena penerbangan kita satu hari itu sekarang sekitar 8 atau sampai 10 penerbangan dalam satu hari. Jadi Bangka Belitung walaupun pulaunya kecil, tidak sebesar Jakarta, tapi intensitas penerbangan sangat tinggi. Kemudian terkait suasana di sini juga tergolong aman dan
kita di sini sangat menjunjung keanekaragaman karena di sini tidak ada yang namanya unsur sara, terkait agama, nggak ada, terkait etnis tidak ada. Jadi kalau masih merasa ragu dan takut terkait dengan kondisi, terkait dengan bagaimana nanti apabila saya mau balik, mau mengunjungi orang tua, kita untuk transportasi yang saya sampaikan tadi sangat memfasilitasi kita. Kita ke Jakarta hanya 1 jam dengan biaya yang lumayan relatif murah. Untuk sekarang kalau penerbangan itu di kisar 700 sampai 800 kalau hari-hari biasa. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang mencari gambaran kalau saya di Bangka Belitung nanti akan kesulitan untuk istilahnya pulang kampung, nah kita sampaikan di sini sangat memadai. Kemudian yang fasilitas-fasilitas yang lain juga sudah memadai di sini. Kita tidak di sini artinya menyambut baik kedatangan rekan-rekan PKN STAN. Dan sebagai gambaran untuk PKN STAN tahun 2021 kemarin sekarang sudah menjalankan diklat Latsar dan insya Allah tahun depan April 2022 sudah diangkat semua menjadi CPNS, diangkat menjadi PNS. Dan di sini ketika nanti rekan-rekan juga sudah ditugaskan dan sudah diberikan kepada kami informasi tersebut, langsung kami proses untuk pengangkatan CPNS-nya. Jadi tidak menunggu terlalu lama dan langsung kita tempatkan sebagai CPNS di PD yang sudah kita sampaikan informasinya tersebut. Sekian untuk pembawa acara. Sepatah dua kata-kata yang setelah kami sampaikan. Terima kasih Bapak atas paparan, jawaban, serta closing statement yang sangat luar biasa kepada rekan-rekan PKN STAN. Semoga teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan ya Pak untuk bisa berangkat ke negeri Laskar Pelangi. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Baik, untuk sesi 4 sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke sesi kelima, yaitu kemana nih Mas Oki? Ke Kota Denpasar. Waduh. Menarik ya? Menarik Wah, sekali saya ya. nggak sabar buat Siapa ini, sih Bang. yang nggak mau? Oke, setelah break berikut ini ya.